kisaran jam 12 malam tuh ya kalau nggak salah ya. Itu gue nggak dengar di atas langit-langit kontrakan gue itu kayak bunyi ada binatang tok 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 kayak gitu, terus bunyi garuk-garuk gitu bang. Gue sampai keluar kontrakan, gue nyariin nggak ada apa-apa ini kata gue. Nah pas dia sholat tahajud baru rakaat pertama, gue denger ada suara dentuman kenceng banget bang. Dem, kenceng banget itu. Dia ngambil garam kasar tuh, dibacain, dia lempar tuh di sekitar kontrakan, di dalam sama di luar sekeliling dia awurin tuh. Selang beberapa menit kemudian dentuman ketiga kenceng banget. Rambutnya tuh aut-autan, tingginya sekitar 2 meteran dah. Tangannya tuh kayak ranting-ranting bang, ranting-ranting, badannya kakinya kurus kayak ranting-ranting gitu dia. Matanya merah nyala. Tapi dia jalannya bukan kayak manusia ya, jalannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Kali ini nih di sebelah gue udah ada narasumber dari channel YouTube Serem Anjir, Bang Niki. Halo Bang. Oke, kali ini lu katanya mau nyeritain nih Bang tentang kejadian waktu itu di kontrakan lu ya, di kosan? Iya, di kontrakan gue Bang. Ah, itu gimana Bang awal mulanya Bang? Jadi awal mulanya tuh waktu gue lagi pindah ke daerah Tangerang ya Bang ya. Terus gue kan kerja tuh. Nah intinya tuh kayak orang itu nggak senang sama gue, ngirim lah kiriman kayak berupa banaspati, kirim nembak-nembak gitu. Gara-gara gue nolongin korbannya dia yang jadi targetnya dia tuh. Terus dia nggak senang, dikira gue tuh ngehalangin jalannya dia kayak gitu. Tapi untungnya alhamdulillahnya santetnya meledak Bang. Apa namanya, gagal lah mental. Dan itu pokoknya nanti kejadian detail lu bakal lu ceritain ya? Iya gue ceritain Bang. Oke, gila. Itu tadi sedikit ringkasan dari cerita dari Bang Niki ini ya. Nah Bang Niki, channel YouTube lu sendiri nih, Serem Anjir berarti channel horor lu ya? Channel horor Bang. Nah itu bisa dijelasin gak tuh sama sahabat lonceng tuh, channel horor lu tuh kayak gimana nih Bang? Jadi gue di Serem Anjir itu sebagai pemegang tarot Bang. Jadi gue tuh kalau di penelusuran gue sebagai pemegang tarot yang ngasih tahu nih ada sosok ini kayak gitu Bang. Berarti channel lu ini banyak tentang penelusuran berarti? Penelusuran juga sama podcast. Nah itu tadi channelnya Bang Niki ini, channel Serem Anjir. Buat sahabat lonceng bisa langsung mampir ke channel Serem Anjir ya Bang ya. Itu nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi ya. Oke, buat teman-teman yang jadi narasumber datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Niki ini, caranya gampang banget. Teman-teman bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja cerita kalian di situ ya. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi nih Bang ya, langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke, Bang Niki, itu awal mulanya itu gimana Bang? Ceritanya Bang, bisa kayak gitu Bang kejadiannya? Jadi waktu itu tahun 2019 kemarin nih Bang. Ceritanya waktu gue lagi pindah dari Jakarta ke Tangerang karena kerjaan. Oke. Jadi gue pindah ke situ, gue nempatin salah satu kontrakan di daerah yang gue nggak perlu sebutin lah ya. Gue sensor aja daerahnya. Nah gue pindah di situ, terus ceritanya gue tuh kenalan nih sama tetangga gue. Tapi posisi kontrakannya itu seberang-seberangan Bang. Kita berderet seberang-seberangan, dan tetangga gue ini ceritanya itu dia jual-jualan kayak minuman-minuman kayak pop ice, kayak mimi, snack-snack gitu. Nah gue promoin nih YouTube gue ceritanya, Bu, Ibu punya channel YouTube nggak Bu? Ini dong subscribe, saya main horor nih. Karena kita lagi ngomongin pembahasan tentang horor, si ibunya nyaut, Mas itu anak saya, dia manggil gue Koko, anak saya katanya bisa ngeliat juga tuh, nggak tahu bener nggak tahu enggak katanya gitu kan. Nah akhirnya gue diketemuin sama si anak indigo ini nih, namanya si Nur. Oke, kita ketemuan, akhirnya si Nur ini deket lah sama kita ceritanya tuh. Deket, ngobrol-ngobrol, udah sering sharing-sharing, dia sering cita-cita. Katanya tuh nyokapnya tuh sering kesurupan katanya, si ibu ini nih. Nah udah tuh, pas singkat ceritanya nih, setelah kita deket sama si Nur ini, 3 bulan kemudian ada orang baru yang nempatin kontrakan yang sama juga kayak gue Bang. Cuma dia sederetan sama si Nur ini. Jadi dia di sebelah, kalau dari gue ya, berarti dia di sebelah kanan. Oke. Nah, terus ceritanya 3 bulan
dia nempatin itu ya sama halnya kayak gue tuh sosialisasi lah sama si mamanya Nur. Gue kenalan, kita panggil aja namanya si Paijo nih. Jadi gue bilang, Pak, punya channel YouTube nggak Pak? Jadi itu awal-awal ada pembahasan ngobrol-ngobrol biasa lah sama orang itu. Kalau ada subscribe dong Pak channel YouTube kita gini, gue bilang gitu kan. Nah istrinya si Paijo ini nyeletuk, oh itu channel horor ya, nih si bapak juga bisa nih katanya gitu, ngerti kata dia gitu kan. Nah singkat cerita itu sekitar 2 minggu kemudian setelah gua udah tinggal di situ dan orang itu udah baru pindah, si ceritanya nih pas jam 10 malam nih gua baru pulang gawean karena kan gua kerjain itu freelance bang, jadi nggak nentu lah. Nah ceritanya nih mamanya si Nur ini kesurupan malam-malam dia teriak kan karena jaraknya itu nggak jauh dari kontrakan gua kan kedengeran nih seberang-seberangan. Wah kayak gitu. Gue lagi beres-beres lah mau istirahat. Bini gue lagi beres-beres cuci-cucian piring, dia langsung keluar bang dari kontrakan itu, lari langsung nyamperin. Dia kaget, kenapa nih kata gitu kan. Gue ngintip dari arah balik pintu, wah kesurupan nih orang nih kata gue gitu. Dan pas gue ngintip barengan tuh sama si Paijo itu ngintip. Cuman kan karena mungkin gue logikanya ya mungkin karena si bini gue nih udah nolongin, si orang ini nggak jadi nolongin gitu. Udah tuh singkat ceritanya pas beberapa hari kemudian nih semenjak yang bini gua nolongin si mamanya si Nur ini, selang 3 hari ya kalau nggak salah ya, selang 3 hari gua pas lagi maghrib ya makan Indomie ceritanya nih, pas baru balik gawe juga gua ngedenger bang ada suara petasan meledak depan kontrakan gua, bunyinya peletak. Kenceng apa? Kenceng banget sampai gue lihat-lihatan sama bini gue kan. Terus gue langsung lari ke depan nih. Tapi di depan itu banyak ibu-ibu lagi pada nongkrong, lagi ngobrol-ngobrol. Logikanya kalau misal memang dia juga mereka dengar, pasti mereka juga kocar-kacir dong. Iya. Tapi mereka kayak biasa aja gitu. Terus akhirnya gue keluar sama bini gue nanya, Bu tadi Bu denger ada suara petasan gak Bu ya? Kok kayak ada ledakan Bu? Gue bilang gitu. Enggak ada apa-apa katanya. Kalian berdua doang yang denger? Iya, gue berdua doang denger. Gue langsung, kok bisa ya? Gue sampai ngeliat kiri kanan gue gitu, nggak ada apa-apa gitu. Terus langsung nih feeling gue nggak enak, nggak tahu kenapa perasaan gue gelisah, campur aduk gitu kan. Akhirnya gue telepon sepupu gue yang memang dia ngerti sama hal-hal mistis. Oke. Kayak gitu, gue telepon sepupu gue kan namanya si Tony. Gue telepon, Ton, ini kok di kontrakan gue pas maghrib pada bunyi ledakan ya Ton ya, apa nih ya gue gituin kan. Dia nanya ledakannya kayak apa, itu kayak petasan meledak, gue bilang gitu. Oh itu mah nggak apa-apa kata dia. Orangnya ngomongnya nggak apa-apa, guanya deg-degan. Dia bilang nggak apa-apa, gue deg-degan kan. Dia bilang nggak apa-apa, itu mah ada orang mau ngirim ke lu katanya gitu, mau ngirim santet katanya, tapi meledak kata dia gitu, jadi gagal tadi gitu. Terus gue bilang, kok bisa gagal, kenapa Ton? Terus dia bilang gini, iya, lu tahu nggak kenapa gagal? Nggak tahu, karena di kontrakan lu itu ternyata ada pagernya, dipagerin, di pagar gaib katanya gitu. Jadi waktu dia ngelempar, gagal, meledak lah, kata gitu. Di pagar gaibnya itu ada dari manakah? Ada sendiri apa gimana? Nah tadi kan gue tanya, kok bisa ada pagar gaib, sedangkan gue aja nggak ngerti hal-hal kayak gituan ya kan. Nah terus kata si Tony, itu yang magerin itu hodam leluhurnya istri lu katanya. Oh makanya tadi pas di awal bini lu bisa bantuin yang kesurupan itu. Iya. Oke. Terus udah gitu pas udah kelar kayak gitu kan, gue bilang begini, terus itu gimana Ton? Gue gelisah nih. Terus kata si Tony, udah nggak apa-apa, itu udah ada yang pagerin, lu nggak usah khawatir katanya gitu kan. Oh ya udah, tapi pas dia bilang kayak gitu gue masih deg-degan bang. Namanya kan gue nggak pernah ngedenger kayak begitu, apalagi ngalamin depan kejadian mata gue sendiri. Ya gitu, gue memang sering denger orang kena santet gini, tapi gue nggak pernah ngerasain bener-bener meledak depan gue gitu bang. Makanya gue panik kan. Malam-malamnya pas udah kayak gitu, gue masih gelisah nih ceritanya nih. Aduh kata gue nih ada apa ya? Nggak tahu, feeling gue nggak ada kayak ada feeling kayak bakal ada sesuatu yang terjadi nih dalam hati gue gitu kan. Nah pas udah kisaran jam 12 malam tuh ya kalau nggak salah ya, itu gue nggak dengar di atas langit-langit kontrakan gue itu kayak bunyi ada binatang. Kayak kalau kucing kan nggak mungkin kayak gitu ya, gue bisa bedain binatang sama bukan binatang. Jadi itu kayak ngerayap tok kayak gitu, terus bunyi garuk-garuk gitu bang. Garuk-garuk kayak gerauk gitu, ngegaruk-garukin gitu. Gue sampai keluar kontrakan, gue nyariin nggak ada apa-apa ini kata gue. Terus bini gue bilang udah masuk jangan keluar katanya gitu. Gue nggak tahu nih maksudnya bini gue nyuruh gue masuk kenapa.
ya kan. Nggak lama bini gue wudhu nih, dia wudhu, dia sholat tahajud tuh. Pas di atas jam 12 dia sholat tahajud. Nah pas dia sholat tahajud baru rakaat pertama, gue denger ada suara dentuman kenceng banget bang. Suara dem, kenceng banget itu. Suara kayak nonjok tembok tapi kenceng banget. Dem, kayak bukan suara petasan lagi. Bukan suara petasan. Jadi memang kayak ada suara lemparan tapi bunyi kayak gitu. Dem. Waduh kata gue. Itu pas bini gue lagi sholat tuh. Nah, gue bingung dong, udah kayak gini gue makin panik nih. Apaan nih? Mana tuh bunyinya kocar-kacir lagi tuh yang yang ngerayap itu kan. Rutuk bunyi garuk-garuk kayak gitu kan. Akhirnya gue inisiatif gue dengerin ini ayat pengusir jin dan setan tuh dari YouTube bang. Gue setel sama gue kan. Gue setel barengan bini gue sholat ya kan. Gue dengerin gitu ya. Iya gue dengerin aja. Feeling gue memang udah nggak nyaman gitu, mana hawanya panas banget gitu kan. Terus udah gitu denger tuh dentuman kedua. Dentuman keduanya kenceng. Boom, makin kenceng tuh bang. Nah pas bini gue lagi sholat, dia kayak agak kedorong gitu. Kedorong kayak gitu. Iya. Terus nggak lama pas bini gue udah selesai sholat, itu bunyinya makin kayak kenceng tapi dia kayak lari-lari gitu bang. Lari-lari gitu. Nah udah gitu suaranya udah makin hening tuh, hening. Nah udah gitu bini gue dia ngambil garam kasar tuh. Gue tadinya nggak ngerti dong garam buat apaan gitu. Lu ngapain ngambil garam kasar? Gue bilang gitu. Dia kan selalu dikasih garam kasar sama orang tuanya tuh. Dibacain, dia lempar tuh di sekitar kontrakan, di dalam sama di luar, sekeliling dia awurin gitu. Dia doa kan. Udah gitu pas udah masuk selang beberapa menit kemudian dentuman ketiga kenceng banget. Yang ketiga itu bang. Yang ketiga. Nah bini gue cuma bilang udah tidur aja nggak apa-apa kata dia. Gue udah panas dingin dong. Gue udah panik ya kan udah kayak begitu. Akhirnya udah tuh singkat ceritanya gue tidur. Besok paginya gue mau beres-beres nih. Kan gue mikirnya tuh garam kotor lah, lengket gitu. Gue mau sapuin pagi-pagi kan. Gue sapuin tapi garam yang diaurin di sekitaran kamar ruangan kontrakan gue udah hilang. Gue mikir logikanya mungkin udah nyerap kali jadinya hilang gitu. Iya. Karena logika garam kasar cepet amat hilangnya ya kan, pasti masih ada butir-butirnya dong ya kan. Nah terus habis itu gue keluar ngelihat yang di sekitaran yang diaurin di depan halaman itu. Nah ternyata pas gue lihat garamnya gosong bang. Gosong jadi warna hitam. Gue mikirnya apa karena kotor kali ya kan, gue taruh di luar kan, bini gue aurin di luar kan. Tapi ini hitam loh, hitam bener-bener hitam banget gitu. Terus akhirnya bini gue lihat lagi teleponan sama bokap gue, sama bokapnya kan. Terus dia bilang, kata bapak aku disuruh pulang dulu katanya. Terus bapak bilang itu garamnya pas yang dentuman ketiga itu mungkin gagal jadi masuk ke tanah, meledak jadi gosong. Kayak gitu. Jadi bokapnya bini gue disuruh balik dulu lah ke Banten ya kan. Udah balik, pas dia balik gue bingung dong, wah dia balik masa gue sendirian di kontrakan. Gue balik juga dong ya kan. Gue balik ke rumah. Pas malam-malamnya itu singkat cerita kita udah pada pulang nih di rumah masing-masing. Bini gue telepon, yang itu kata bapak ada yang ngisengin tuh katanya, cuman memang nggak jauh dari sekitaran kita masih nggak curiga sama orang depan bang. Jadi kita mikirnya ya mungkin orang ngetes apa gimana kali ya. Terus nggak lama si bini gue bilang gini, itu si Sinta katanya nelpon ada orang ke samping kontrakan kita loh katanya gitu. Pakai kaos buntung, badannya tinggi gede, dia kayak gali-gali sesuatu, ditanam kata dia gitu. Sinta itu tetangga kita juga bang, tapi dia beda blok. Terus dia rumahnya itu tinggi, jadi dia dari balkon itu bisa ngeliat ke arah kita, ngeliat sekeliling kontrakan kita. Nah dia kasih tahu, difotoin sama dia tuh. Tapi kan dari jauh gue nggak kelihatan siapa itu orangnya kan. Nah pagi-pagi, ya udah deh, pagi-pagi kita balik aja deh ke kontrakan. Feeling gue nggak enak, gue bilang takutnya orang nanam jenglot apa gimana kan gue nggak tahu ya. Atau tapi gue masih berpikir logika nih, mungkin orang nanam bangkai tikus kali. Ya masa nanamnya di samping rumah gue, ya kan. Akhirnya pagi-pagi kita baliklah ke kontrakan nih, ceritanya kan. Gua ke samping kontrakan gua memang posisinya tuh di samping kontrakan gua nih udah kebon. Ada kuburan keluarga di situ. Gua gali-gali di situ, Bang. Gali-gali, enggak lama gua nemu batu warna merah keorenan, Bang. Batu, bener-bener batu ditanam di situ, gua tabut. Pas dicabut gitu tangan gua panas banget, Bang.
panas, udah kayak kebakar gitu. Uset, kata gue, sampai gue beginin kan, panas amat batu, kata gue. Terus sama bini gue dipegang tuh batunya ya kan, dipegang bini gue, terus dia baca apa sih namanya, doa nubuat Asmaul Husna, sama satu lagi sholawat tuh dia baca tuh, sama dia takbir terakhir tuh, Allahu Akbar, dilempar, boom, kayak dilempar begitu. Pas dia lempar, si orang baru ini nih bunyi bang, kayak batuk itu, batuk, pas banget dilempar begitu dia batuk, dia bunyi kayak gitu. Gua, kok bisa ya sampai berbarengan kayak gitu loh. Gue masih mikirnya kayak masih positif nih. Nah, si anak indigo ini nyamperin gue ceritanya nih. Yang anak ibu ini yang jualan itu ya? Si anak indigo ini, si Nur ini nyamperin. Dia bilang, kok kemarin Koko kemana? Aku tuh gedor-gedor rumah Koko, tapi Koko nggak ada di rumah. Mamaku tuh kumat lagi katanya gitu. Terus gue bilang, Koko pulang ke rumah kan ada urusan, gue bilang gitu. Terus itu gimana mama kamu sekarang? Udah ditolongin sama si Pak Ijo katanya gitu. Oh ya udah, kalau ditolongin berarti udah aman. Terus si Nur ini bilang, tapi kok ya pas si Pak Ijo nolongin ini kan dikasih air nih, dia kan polos kan, dikasih air sama dikasih batu warna merah orang ditumplungin katanya gitu. Diminumin ke mamanya, diminumin, pas diminumin gitu dia ngelihat ada tali merah di jidat mamanya tapi tali goib. Tali goib. Nah, terus pas gak lama dia cerita begitu, gue ngeliat nih di punggungnya si Nur ini ada batu juga warna merah, tapi goib ya, bukan batu nyata. Ada batu merah. Terus gue bilang, oh yaudah deh kita ngomong di dalam aja, nggak enak di luar, gue bilang gitu. Gue ngomong di dalam, dia juga cerita kalau misalnya memang si Pak Ijo itu memang ke sebelah kontrakan gue nih nanem. Dia ngeliat, dia ngintip katanya dari pintu. Dia mau ngasih tahu gue, cuman dia nggak bisa kontak karena kan dia nggak ada kuota, dia bilangnya gitu kan. Ya udah cerita lah akhirnya. Terus gue bilang, ini batu tuh bukan buat nolongin kamu loh. Gue bilang, ini batu nggak bagus nih kata gue, karena kan memang di fisik dia aja dia ngerasa dia nggak nyaman, kayak sakit, dia bilang begitu. Itu dia yang naruh katanya, si Pak Jo itu bilangnya buat jagaan dia katanya gitu. Terus gue bilang gini, si bini gue bilang, udah deh dicabut aja ya batunya ya, daripada kamu kesakitan begitu katanya. Terus padahal mah sebenarnya jujur gue takut bang, namanya gue berhadapan sama orang yang bisa ya kan. Gue takut orangnya, cuman kalau gue takut dia bisa lebih takut dari gue karena kan anak kecil. Jadi gue bikin supaya dia berani gitu. Singkat ceritanya dicabut lah tuh, dibacain sama bini gue. Tapi ini notabene bini gue bukan orang bisa ya, cuman dia cuma mengamalkan doa yang dia punya aja. Jadi dia comot, dia lempar lagi tuh batunya, bunyi lagi sih itu orang batuk. Tapi dari jauh ya, kayak misalnya jauh, tapi gue denger suaranya kayak iya, denger suara orang batuk tapi dari jauh. Nah, setelah kejadian itu seminggu atau berapa minggu, gue lupa bang, pokoknya jaraknya tuh nggak jauh. Ceritanya tuh tiap dia di depan si Paijo ini, gue keluar, gue nyapa. Dia kayak buang muka gitu ke gue. Kayak sensi banget sama gue bang. Padahal nggak tahu kenapa ya. Gue nggak tahu apa-apa, orang nggak ada masalah. Orang awal-awalnya masih negor-negor ya kan. Pak, gue bilang gitu. Langsung masuk ke dalam. Kayak sinis gitu sama gue. Gue sampai mikir, nih orang kenapa ya sama gue. Nah, terus udah kejadian itu, udah tenang nih. Udah nggak ada apa-apa lagi yang semenjak yang dia batuk-batuk itu ya kan. Nah ceritanya tuh gue baru pulang kerja, udah beda hari nih. Gue pulang kerja, gue ngeliat ini orang makin kesini kok kayak sering ngobrol sama tetangga lah. Jadi sering ngobrol, yang tadinya tuh dia introvert banget bang. Gak pernah dia ngomong sama tetangga, orangnya sendirian gitu, sendiri. Terus gue ngeliat nih orang jadi sering ngobrol sama tetangga nih. Nah dari situ gue baru ngalamin kejadian yang memang gak ngenakin. Gue dirasisin sama tetangga bang, gara-gara dia. Jadi gue denger lah, intinya tuh gue denger dari salah satu orang itu katanya dia ngejelekin gue, ngomongin itu si Cina tuh pulangnya malam mulu, ngapain aja sih dia, nggak bener kali kerjanya kayak gitu. Kan karena kan gue nggak YouTube, kita explore kan pulang pasti malam dong, pagi nggak ada aktivitas ya kan. Dia ngomong kayak gitu, otomatis orang-orang tuh jadi sensi lah sama gue ya kan, secara nggak langsung tapi gue tahu itu apa ininya dia. Pas gue ngeliat dia ngobrol sama orang-orang itu, gue ngeliat di atas kepalanya itu ada benang merah yang mirip banget sama di kepala orang tuanya si Nur. Ini lu ngeliat secara
jelas gitu ada benang gitu. Iya, tapi astral ya, Iya, bukan iya. ini. Gue ngeliat, itu benang buat apa? Gue mikirnya gitu kan. Gue masih nggak ini kan, masih nggak masuk logika gue lah. Nah udah tuh gue diemin kan, gue diemin karena memang gue udahlah, gue nggak mau nyari ribut. Akhirnya gue mutusin nih buat pindah lah, karena memang kerjaan gue juga udah selesai, ngapain lagi gue di situ ya kan. Akhirnya gue pindah lah. Sebelum gue pindah nih, gue telepon dulu ke si Tony nih yang bisa nih ya, sepupu gue. Ton, udah nggak kenapa nih, udah aman. Tapi gue ngeliat nih Ton di di orang-orang yang ngobrol sama si Paijo ini kok ada banyak tali merah, kenapa ya Ton, gue gituin. Itu mah buat ngaruhin orang-orang di situ. Jadi biar orang-orang tuh dia ngomong apa dia manut gitu katanya. Oke. Jadi dipengaruhin tuh, karena mungkin kata si Tony itu dia nggak bisa nyerang gue secara gaib, nggak bisa nyerang gue sama bini gue secara gaib. Jadi dia pengaruhin orang-orang di situ buat ngusir gue dari tempat itu gitu loh. Jadi nih ya, si Paijo ini tuh pengen ngambil sesuatu yang ada di tubuh anak kecil. Jadi buat sempurnain ilmunya dia, Bang. Dia tuh punya ilmu tapi ilmunya gelap, ilmu hitam. Nah akhirnya gue pindah karena si Nur ini bilang, Koko kalau misalnya Koko pindah nanti saya gimana, ibu saya gimana. Gue sampai sedih loh Bang di situ Bang, karena kan apa-apa dia cerita sama gue, minta tolongnya sama gue. Padahal gue bilang gue nggak bisa apa-apa, gue bilang begitu kan. Ya udah akhirnya gue pindah. Si Nur pun sama orang tuanya juga pindah karena dia juga nggak mau ambil resiko lah, karena kan gue udah nggak ada di situ ya kan. Singkat ceritanya gue pindah, 2 minggu kemudian nih gue dapat message dari si Nur di Facebook. Gue udah di Jakarta tuh. Dia bilang gini, Kok, itu gue baru buka, dia udah message gue udah dari berapa hari lalu. Kok tahu nggak anak tetangga yang di sebelah aku, katanya gitu ya, namanya si Ahmad. Tahu, gue bilang gitu. Kenapa? Meninggal kok. Ih, innalillahi kata gue gitu. Kok bisa meninggal kata gue. Iya, katanya tuh pas Senin dia masih sekolah, Rebonya meninggal katanya. Terus itu gara-gara tuh si Paijo ini waktu gue pindah ya, dia sering ngasih makanan nih. Jadi dia ngasih makanan ini ke si Nur sama ke si Ahmad ini. Jadi karena si Nur ini kan anak indigo nih, dia bisa ngeliat kan. Dia bisa ngeliat mungkin makanannya ini dia ngeliatnya tuh nggak bagus lah. Kayak gitu. Akhirnya dia cuma ambil dibuang sama dia. Mamanya kan udah percaya nih kalau anaknya bisa. Jadi mamanya juga nurut gitu kan. Tadinya si orang ini tuh dia pinter Bang, jadi karena mungkin ya si Nur ini matanya tajam ya, jadi setiap apa yang dia lihat itu dibikin yang kayak sesuatu yang jahat dibikin jadi baik gitu. Misalnya nih makanan nih, dia tahu nih si Nur bisa lihat, nanti sama dia ditutupin, halimunin, jadi seolah makanan itu enak. Tapi karena kan mungkin udah dicabut tuh batunya ya kan, jadi dia bisa ngeliat lagi ya kan. Udah gitu dia kasih tahu katanya tuh meninggalnya nggak wajar kok katanya gitu. Meninggal kenapa? Katanya sih kata orang tuanya dia rep-repan malam-malam. Rep-repan, tiba-tiba matanya mendelik ke atas, lidahnya keluar ketarik ke atas gitu. Kayak orang kecekek. Itu meninggal lah kata dia gitu. Anak kecil tuh. Anak kecil itu, si Ahmad itu masih kelas 3 SD. Orang Seninnya masih main-main kok. Maksudnya orang nggak ada sakit apa-apa, masa meninggalnya begitu logikanya kan. Terus pas itu si Nur ini bilang, aku sering banget nih kok bolak-balik karena kan masih ngambil barang-barang yang ketinggalan di kontrakan lama. Dan pas aku balik, aku ngeliat kata dia itu arwahnya si Ahmad itu nangis-nangis sambil nunjuk ke rumahnya si Paijo. Oh. Katanya gitu. Nunjuk, buat apa nunjuk kata gue? Nggak tahu kok katanya. Akhirnya kita closing pembicaraan lah karena udah malam kan. Gue bilang yaudah lanjut besok deh. Gak lama kemudian bini gue kan kita lagi makan tuh di kamar. Bini gue keluar kamar nih. Dia teriak, astagfirullahaladzim, dia kaget. Dia lempar makanannya. Piring-piringnya tuh. Kenapa? Gue langsung lari. Itu tuh, tadi di situ ada tuh anak tuh kata dia gitu. Gue belum cerita ke bini gue. Itu tuh ada anak kecil lidahnya ke atas kata dia begitu. Iya, matanya kayak orang kecekik tapi dia nggak ngomong apa-apa. Gue bilang udah istighfar, gue bilang itu udah minum gue bilang. Gue kasih air putih tuh, baru gue cerita ke bini gue. Oh, bini lu sebelumnya belum tahu ya? Belum tahu. Akhirnya kita janjian nih sama si Nur ini. Yaudah Nur, janjian deh kita ketemuan nih sama ini, ngobrol lah. Karena si Nur ini memang kalau menurut gue si Ahmad ini ngeliat si Nur, dia bisa ngeliat si Ahmad. Jadi Ahmad ini ngedeketin si Nur mulu, minta tolong maksudnya. Akhirnya kita ketemuan, gue main lagi nih ke kontrakannya si Nur. Yaudah Nur, gimana ceritanya, gue gituin kan. Kan kamu nih yang diikutin sama si Ahmad nih, dimintain tolong sama Ahmad.
panggil coba Ahmadnya ke sini, bisa nggak? Gue gituin kan. Nah akhirnya dipanggil sama dia tuh, bang. Dateng, sumpah bang, serem banget tuh, wujudnya, kasihan gue bukan apa-apa. Matanya begini, kayak gimana sih gue ngasih tahu iniannya, matanya ke atas sampai bener-bener tinggal putih-putihnya doang, lidahnya ketarik sampai sini, nggak bisa ngomong apa-apa. Gue nanya juga gue bingung ya kan. Terus gue bilang, Nur, ini aja bilang aja ke si Ahmad. Kalau iya bilang iya, ngangguk-ngangguk aja. Kalau enggak bilang enggak. Gue bilang geleng-geleng, jadi biar kita tahu. Tapi jangan bohong, gue bilang itu. Ditanya lah sama si Nur, kamu meninggalnya gara-gara ini kan, ya sosok yang di belakang kamu bukan tuh. Jadi di belakangnya si arwahnya si Ahmad ini ada lagi nih. Jadi cewek ini yang ternyata ngegaruk-garuk rumah kontrakan gua, itu cewek ini. Sosok ini yang ngegaruk-garuk itu bang. Yang ngegaruk-garuk, yang jalan-jalan ngerayap-ngerayap itu. Ini sosoknya. Yang di belakang si Ahmad itu yang bikin Ahmad ini meninggal. Kayak gitu, karena gua nyetel ayat pengusir jin dan setan, bini gua sholat, dia kepanasan megang pageran itu. Jadi dia lari-lari gitu katanya. Langsung gua merinding loh di situ. Terus kamu nunjuk-nunjuk ke si rumahnya si Paijo, dia ya yang nyuruh sosok ini ya. Dia manggut-manggut sambil nangis bang. Astagfirullahaladzim, gue sampai waduh, kata gue, ini gimana nih, maksudnya kan gue nggak pernah gimana caranya nolongin yang udah jadi tumbal itu, gue nggak ngerti, nggak tahu gitu loh. Gue sampai bilang bingung, ini gimana cara nolonginnya kalau udah begini. Gue sampai lihat-lihatan kan. Gue langsung bilang gini kan si Ahmad ini, ya udah kalau misalnya Ahmad percaya sama Allah, gue bilang gitu, sama Tuhan Ahmad, doa, gue bilang gitu, minta supaya dibebasin dari ini semua, karena saya nggak cuma manusia biasa, saya nggak bisa ngapa-ngapain meskipun kamu minta tolong sama kita nggak tahu gitu, gue bilang. Terus akhirnya tuh nggak lama kemudian dia ngilang si ini. Gue cuma bilang, Ahmad datang aja ke mimpi orang tua kamu, bilang dia yang bunuh, gue bilang, biar mama papa kamu tahu, gue gituin kan. Nah singkat ceritanya itu, setelah itu dia udah nggak datengin si Nur lagi. Katanya sih kabar yang gue dengar setelah kejadian itu, orang tuanya tahu kalau yang dalangnya itu si Paijo itu dari si Ahmad. Dia dapat mimpi. Jadi kan memang tetangga si orang tua almarhum Ahmad ini kan deket sama mamanya Nur, di kontek-kontekan lah, mungkin dikasih tahu. Akhirnya si mamanya Ahmad ini sekeluarga pindah juga ke daerah lain karena dia nggak mau ada urusan lagi lah kayak gitu. Jadi karena dia takut kan, namanya udah ada korban satu, dia nggak mau ada korban-korban lain lagi gitu kan. Akhirnya dia pindah karena juga dia mikirnya gaib juga nggak ada bukti, mau tuntut gimana ya kan. Iya bener sih. Akhirnya dia pindah, singkat cerita masih ada 1 bulan di situ. Si Paijo tuh masih di situ tuh, dan si anaknya tuh gue nggak tahu sampai sekarang udah ngilang, dan gue nggak tahu lagi bang. Dan hal yang benar-benar jadi penyesalan dalam hidup gue bisa nolongin si Nur ini, tapi gue nggak bisa nolongin si Ahmad. Gitu. Jadi si Paijo tuh memang licik orangnya, jadi dia berusaha buat ngusir gue lewat pengaruhin orang-orang di situ. Gue pindah baru dia jalanin aksinya kayak gitu. Kayak kestruktur banget ya ininya ya, rencananya dia ya. Iya. Gila. Tapi sampai sekarang berarti si Paijo ini masih tinggal di situ ya? Kalau itu gue udah nggak tahu lagi kabar ya. Pas yang gue pindah ke Jakarta itu, kata si Nur ini dia masih tinggal 1 bulan di situ. Cuman gue udah nggak tahu lagi. Mungkin dia udah pindah atau gimana gue nggak tahu bang. Tapi lo sama Nur masih kontekan sampai sekarang? Masih kontekan sampai sekarang. Masih berhubungan baik? Masih berhubungan baik. Nur, berarti tapi tinggal udah nggak deketan berarti? Udah enggak, dia masih di daerah Tangerang tapi udah pindah ke perumahan lain dan gue pindah ke Jakarta. Gitu. Umur berapa sih dia tuh? Dia masih SMP kelas 3. SMP kelas 3, oh. Iya. Masih kecil ya? Masih kecil banget. Iya, dia tuh kayak miara gitu loh. Miara, makanya dia mau nyempurnain ilmunya, dia pakai begituan bang. Pernah denger sih gue yang kayak gini-gini sih. Gila, ada loh ternyata lo bener. Gokil. Dan ada korbannya ya? Iya, itu korban anak kecil tuh. Makanya tuh kalau misalnya dikasih makanan nih sama orang yang memang kita nggak terlalu kenal deket, hati-hati. Bukannya kita suzon sama orang, tapi sebisa mungkin ya kita doa lah. Jangan langsung dimakan. Iya, bismillah bener. Jangan langsung dimakan, ada orang makan-makan aja gitu kan. Karena bismillah itu kata-kata ajaib loh. Iya. Karena ada orang jahat nih bang ya, misalnya nih
lu dari rokok aja bisa dia masukin sesuatu dari rokok lu ngisep besok lu sakit, bisa kayak gitu. Bisa. Ada yang kayak gitu bang, ada yang kayak gitu. Gila. Nah Bang Niki, gue mau nanya nih bang, Apa tuh bang? Si latar belakang Pak Ijo ini gimana sih bang? Dia yang dikasih nama Pak Ijo ini latar belakangnya nih? Kalau latar belakang yang buat setahu gue ya, dia katanya ke situ cuman buat kerja doang bang, tapi kagak kerja tiap hari di situ aja. Nah dia tuh punya anak kah? Kagak, dia tinggalnya sama bininya doang di situ berdua. Nggak ada anak? Nggak ada anak di situ. Oke. Terus yang sosok yang cewek yang kayak diduga piaraannya di ini tuh, sosoknya ini kayak gimana? Apa kayak kuntilanak kah? Apa kayak gimana? Oh, dia bisa rendah kuntilanak bang. Jadi sosoknya kalau bisa gue deskripsiin ya, rambutnya tuh aut-autan, aut-autan, tingginya sekitar 2 meteran dah, 2 meteran apa 3 meteran gitu, 2 meter setengah lah. Terus tangannya itu kayak ranting-ranting bang, ranting-ranting, badannya kakinya kurus kayak ranting-ranting gitu dia bentuknya. Kalau kuntilanak masih dibilang cakep mah cakep, kuntilanak ini benar-benar hancur banget, matanya merah nyala. Tapi dia jalannya bukan kayak manusia ya, jalannya begini, kayak laba-laba. Iya kayak binatang. Kayak binatang jatuhnya, iya. Oh, gila sih. Nah, mungkin dari cerita lu cukup sampai sini bang ya berarti? Iya udah, paling itu aja. Dari gue juga cukup sih pertanyaannya. Nah, buat sahabat lonceng gimana nih? Menurut kalian cerita dari Bang Niki nih, kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Bang Nikinya di IG-nya Bang Niki. Boleh di-spill Bang IG-nya nih? Boleh, di Niki Stevian _ Bang, kan denger-denger tadi di depan kita udah ngobrol dikit, katanya lu bisa main tarot nih, apa gimana nih bang? Iya, main tarot gua. Nah itu buat sahabat lonceng kalau ada yang mau sesi tarot, kalau bisa berarti? Bisa banget, kayak misalnya mau nanya tentang karir, keuangan, misalnya terus jodoh dan lain-lain. Tapi gua mau kasih tahu ke sahabat lonceng misteri ya, nggak boleh mempercayai 100%, ini cuma prediksi aja kayak gitu. Benar, nggak boleh ya? Nggak boleh, ya? percaya sama yang di atas. Bener, tarot itu jadi hanya sebagai ini media aja prediksi. Media prediksi. Jadi salah juga ya kalau berarti kalau percaya 100% itu salah juga. Iya, jadi kalau misalnya yang positif ambil positifnya, buang negatifnya gitu. Jadi lebih ke antisipasi sih. Gue demen yang kayak begini-begini. Kadang ada kan yang tarot trader harus percaya. Kalau gue nggak kayak gitu. Gue juga kan yang kayak gitu kan kadang. Nah itu tadi buat sahabat lonceng nih yang mau sesi tarot ke Bang Niki bisa langsung ya. Dan buat sahabat lonceng bisa langsung mampir juga nih ke channelnya Bang Niki di Serem Anjir ya. Nanti linknya juga bakal gue taruh di deskripsi. Dan thank you banget nih Bang Niki udah mau cerita-cerita di channel Lonceng Misteri. Gila ceritanya keren banget. Anjir, namanya juga udah Serem Anjir. Serem banget anjir. Nyata emang ada lu miara-miara begini ya kan. Nah gua ngucapin terima kasih banget nih Bang sama Bang Niki udah mau cerita ya. Dan gua Gilang Aditya izin pamit, Bang Niki juga izin pamit. Bye-bye.